Haleluya, shalom saudaraku yang kukasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di dalam belajar Alkitab. Saat ini kita akan membaca dari Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9. Tetapi sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Sertailah kami, berilah kami terang Roh Kudus, sehingga kami mengerti maksud firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita membaca dari Injil Matius, pasal 8, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Demikian pembacaan kita, dan kita akan belajar dari kisah yang sangat menarik ini. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tema kita pada waktu ini adalah perkataan Yesus. Perkataan Yesus, ada apa dengan perkataan Yesus? Itu sebabnya kita perlu belajar. Nah, ada satu saat di mana seorang perwira datang kepada Yesus. Itu terjadi di Kapernaum dan Yesus sering melayani di Kapernaum. Nah, perwira ini di dalam catatan sejarah itu bahwa seorang perwira atau centurion, dia mempunyai anak buah sejumlah 100 orang prajurit yang ikut bersama-sama dengan dia. Artinya apa? Perwira ini mempunyai kuasa. Dia mempunyai otoritas untuk apa saja. Tetapi ternyata perwira ini melihat dirinya sebagai bawahan. Itu sebabnya dia katakan di ayat 9, "Sebab aku sendiri seorang bawahan." Jadi artinya dia melihat Yesus lebih tinggi. Yesus lebih besar. Nah, saudara-saudara, kata yang dipakai untuk Tuan di sini, ini diungkapan daripada perwira ini karena pemahaman dia adalah Yesus itu sama seperti Tuan. Nah, kata Tuan itu kurios. Kurios itu bisa diartikan seperti seorang kaisar, seperti seorang bapa, atau Tuan saja. Nah, tetapi Yesus sesungguhnya dia adalah Tuhan, bukan hanya Tuan. Karena kata kurios itu yang dipakai di dalam ayat 6 dan seterusnya. Nah, itu sebabnya Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang untuk menyembuhkan hambamu, menyembuhkan anggota keluarga yang sakit itu." Dan perwira ini, dia mengatakan, "Tidak perlu, cukup Tuan," yaitu Yesus ini, "cukup Tuan, kurios, sampaikan sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh." Luar biasa. Ini sebuah keyakinan, sebuah kepercayaan yang tidak ditemukan di seluruh Israel. Hal itu dikatakan di dalam ayat yang ke-10. Dikatakan setelah Yesus mendengar hal itu, yaitu perkataan dari perwira itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutnya,
aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Luar biasa. Perwira ini memahami Yesus dengan sudut pandang yang berbeda. Dia tidak hanya melihat Yesus pribadi, tetapi juga dia percaya bahwa perkataan Yesus itu cukup. Dan dia sebenarnya merasa, karena dia bukan orang Yahudi, dia merasa dirinya tidak pantas. Karena dia merasa dirinya adalah orang yang penyembah kepada berhala, orang Romawi. Jadi tidak usah Yesus datang. Walaupun Yesus sudah berkata bahwa aku akan datang untuk menyembuhkan hamba-Mu. Tapi dia berkata tidak usah, cukup sampaikan sepatah kata saja. Nah, menarik sekali, kata sepatah kata itu dipakai kata logos. Sampaikan satu logos saja. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Yesus itu adalah logos. Itu dikatakan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi Yesus adalah Allah. Dan menurut pengertian daripada perwira ini, Yesus ini, logos ini, pasti bisa menolong dia, pasti bisa menyembuhkan dia. Nah, karena itu kita mau belajar di sini beberapa hal yang terjadi, dan itu menjadi pokok-pokok yang kita bisa renungkan untuk kehidupan kita juga, seperti yang sudah dialami oleh perwira Romawi ini. Nah, yang pertama kita belajar dari ayat 8 ini bahwa Yesus itu adalah penguasa. Yesus berkuasa atas perkataannya. Itu sebabnya perwira ini dia berkata, Yesus tidak usah hadir secara fisik. Merepotkanlah yang dia maksudkan, apalagi saya tidak pantas. Tetapi cukup Yesus hadir melalui perkataanmu, melalui kata-kata saja. Saudara, hari ini kita perlu mengerti bahwa Yesus itu adalah firman. Perkataannya itu penuh dengan kuasa. Kita mendengar khotbah, kita mendengar renungan, kita mendengarkan berbagai pengajaran, dan sungguh ini penting sekali untuk kita ketahui bahwa Yesus itu berkuasa atas perkataannya. Dan karena permintaan daripada perwira itu, maka Yesus memaklumkannya dan mengatakan, okelah, silahkan saja. Dan yang terjadi kalau kita bisa lihat pada ayat 13, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Saudara-saudara kekasih, luar biasa. Firman Tuhan itu sudah dibawa pulang, dibawa oleh perwira itu. Dia bawa kata-kata ini, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Saudara-saudara, waktu kita mendengar khotbah di gereja atau di persekutuan atau dimanapun, dapatkah atau bisakah kita juga berkata seperti perwira ini? Tuhan, firman yang saya dengar hari ini, saya mau bawa pulang. Tuhan tidak usah hadir ya, seperti yang dikatakan oleh perwira ini. Tidak usah hadir karena saya tidak pantas. Tetapi cukup perkataanmu saja. Bisakah kita berkata, firman yang saya dengar dalam khotbah hari Minggu itu, saya mau bawa pulang. Dan itu menjadi bagianku. Itu menjadi berkat bagiku. Saudara-saudara, firman Tuhan itu, logos itu berkuasa untuk mengubah alam semesta. Kalau kita baca di Injil Yohanes itu, pasal 1 dikatakan bahwa firman itu yang menciptakan dunia ini. Firman itu yang membuat segala sesuatu ada. Jadi kalau kita percaya perkataan Tuhan itu, sesuatu yang luar biasa akan terjadi dalam hidup kita. Mungkin ada pergumulan, mungkin ada kesesakan, tapi ketika kita bawa pulang firman itu dan kita berkata, Tuhan, saya bawa firman-Mu. Saya percaya sepatah kata saja bisa mengubah hidup saya.
Itu hal yang pertama, firman itu penuh kuasa. Hal yang kedua, kita lihat bahwa firman itu menembus ruang dan waktu. Firman itu menembus ruang dan waktu. Jarak antara pertemuan perwira itu dengan Yesus dengan rumahnya di mana hambanya sakit itu jauh. Tidak disebutkan berapa jauh tempatnya, tetapi inilah yang disebut dengan kuasa perkataan Tuhan itu menembus ruang dan waktu. Dan perwira ini setelah mengambil kata-kata Yesus itu, dia pulang ke rumah. Dan Alkitab mencatat itu bahwa saat itu juga, coba kita perhatikan di ayat 13. Di sana dikatakan, maka pada saat itu juga. Maka pada saat itu juga, saat mana? Saat Yesus sedang mendengarkan permohonan daripada perwira itu, dan Yesus menjawab dengan mengatakan, pulang dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Saat itu firman itu sudah sampai ke rumah dan menjamah hamba yang sakit itu. Ini dia. Hal kedua ini penting, bahwa firman Tuhan tidak bisa dihalangi oleh keadaan, waktu, tempat, dan halangan apapun. Keadaan tidak bisa menghalangi Yesus. Yesus kuasanya besar. Perkataannya menembus ruang dan waktu dan keadaan. Perkataannya melebihi apapun. Jarak tidak bisa menghalangi perkataan Yesus. Saudara, ada banyak orang sakit di antara kita. Kita tidak bisa berjumpa, tapi cukup lewat telepon kita bisa berdoa. Cukup lewat doa, tanpa telepon pun kita bisa berdoa. Telepon rohani itu sampai dan mujizat terjadi. Orang mengalami kesembuhan. Nah, luar biasa. Itu hal yang kedua, yaitu perkataan Yesus ketika diucapkan langsung sampai ke tujuannya, langsung sampai ke penyakitnya, langsung sampai ke kebutuhannya, langsung sampai kepada siapa yang membutuhkannya. Ini dahsyat sekali. Perkataan Tuhan itu menembus ruang dan waktu, menembus hati saudara, menembus hati saya, menembus kita semua. Pergumulan kita semua ditembus oleh firman itu. Dan yang ketiga, yang terakhir, firman Tuhan itu, perkataan itu, sepatah kata itu mempunyai daya ubah. Mempunyai daya ubah. Apa perubahannya? Perubahannya adalah yang sakit, yang lemah, yang tidak mampu tadi, disembuhkan. Dikatakan di ayat 13, maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Luar biasa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apapun situasi saudara, ingat perkataan Tuhan itu penuh kuasa. Yang pertama, bahwa firman Tuhan itu disertai oleh kehadiran Tuhan. Walaupun perkataan itu dibawa pulang ke rumah, tetapi Tuhan ada di dalam perkataannya. Tuhan hadir di dalam perkataannya. Sama seperti kita membaca Alkitab, firman Tuhan itu Tuhan ada di dalam perkataannya. Itu sebabnya kita harus menghormati, membaca, merenungkan firman Tuhan harus dengan sungguh-sungguh. Karena Alkitab itu hidup, karena firman itu Tuhan ada di dalamnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, firman Tuhan itu menempuh jarak dalam waktu yang cepat sekali. Begitu diperkatakan, sampai ke tujuan. Begitu dituakan, sampai ke tujuan. Begitu kita menyebut satu sasaran, doa, maka firman itu sampai kepada tujuan itu. Dan yang ketiga, firman itu punya daya ubah. Dia mengubah penyakit menjadi sehat. Sembuh dari sakit. Dan hamba itu, perwira itu pulang sampai ke rumah. Dia melihat hambanya sudah sehat. Dan dia mengecek, dia bertanya, jam berapa itu? Jam yang sama ketika Yesus mengucapkan kata-kata, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, doa dan harapan saya, ketika saudara punya pergumulan, kesesakan, masalah apapun, ambillah waktu untuk baca Alkitab saudara, baca bagian yang kita renungkan hari ini, dan coba katakan, cukup satu perkataan saja, saya pasti sembuh.
Cukup satu perkataan saja, saya pasti berubah. Cukup satu perkataan saja, masalah saya akan selesai. Kiranya Tuhan memberkati saudara, pergumulan, kesesakan, persoalan saudara pasti selesai. Apapun sakit penyakit pasti sembuh. Karena satu perkataan saja penuh dengan daya ubah, daya sembuh, daya yang memberikan kekuatan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati saudara dan tetap semangat karena Kristus Yesus bersama-sama dengan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sudah dengar firman Tuhan yang luar biasa tentang perkataan-Mu itu penuh kuasa. Kami meyakininya seperti perwira yang meyakini firman Tuhan dan jadilah kepada dia. Kami juga mau mujizat firman itu terjadi juga bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa untuk jemaat-Mu, pemirsa dimanapun yang menyaksikan acara ini, dalam nama Yesus mengalami sebuah terobosan baru, perubahan baru, kesembuhan dari sakit, bahkan pertolongan di tengah kesesakan, karena firman Allah menembus ruang dan waktu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Saudaraku, Tuhan Yesus memberkati saudara, dan saya percaya mujizat sudah dan sedang terjadi dan akan terjadi bagi saudara. Tuhan memberkati. Shalom.